Fight-nya seru, dia selalu bikin suasana sepi jadi rame. Gue beruntung banget sih bisa bersahabat sama Theo gitu, maksudnya dia orangnya sangat setia kawan, dia suka banget ngebantu. Nggak usah maksudnya yang teman-teman yang kenal atau keluarganya gitu, orang yang nggak kenal aja dia bantu. Dalam bullfighting tentunya seorang matador bisa menguasai banteng ini harusnya punya ketenangan yang tinggi gitu ya. Nah ini akan jadi seperti ini nanti. Ini kan seperti bullfighting, jadi matador melawan seekor banteng gitu. Di mata saya Theo itu sosok yang sekarang tuh kayak redemption dia tentang hidupnya dia gitu ya. After all yang teman-teman nonton di YouTube ya, kemarin kan ada banyak tuh shower antara Theo dan Ahong yang dia bilang A, B, C. Tapi sebenarnya dia tuh udah ngelewatin masa-masa yang orang-orang nggak tahu dan dia sudah lewatin. Kalau gue masa sesuatu yang positif ya pukul-pukulan tapi nggak makan duit orang ya nggak masalah sih. Iya kan? Bener nggak? Sebenarnya ya, yang orang nggak tahu dia sangat menghormati pelawannya. Cuman di dunia fight, kalau lu nggak bisa ngejual fight dengan kata-kata, terus siapa yang mau buy-in? Even lawannya kita bisa bilang di bawahnya dia, tapi dia tetap latihan keras. Gitu. Jadi dia tidak pernah tidak menghargai lawannya. Cuman yang kelihatan aja kayaknya kan, wah gitu. Padahal sih enggak. Theodorus yang saya tahu dia seorang fighter yang cukup lengkap sebenarnya karena bekal jiu-jitsunya juga bagus, ya, dia juga boxingnya bagus, berlatih Muay Thai juga, jadi saya pikir sangat komplit ya. Di mata saya Theodorus ini adalah orang yang lugas lah sama saya. A bilang A gitu, B bilang B, nggak pernah basa-basi lah orangnya gitu. Jadi Theo ini menurut saya salah satu orang yang motivasi saya untuk bisa lebih baik dalam latihan. Kenapa begitu? Theo tipikal orangnya, dia punya jiwa fighter. Dia sakit, tetap latihan. Dia capek, dia nggak mau nunjukin ke member. Apapun yang terjadi, dia selalu berlatih tanpa mengeluh. Theo ini orangnya sangat humoris, orangnya rame banget, dan juga orangnya sangat setia kawan. Kayak dia sama istrinya juga sering untuk ngebantu sesama, dan juga dia sangat sayang sama keluarganya. Theo sendiri orangnya sangat cuek. Dia basically nggak hidup dari omongan orang. Jadi dia juga nggak bakal mikirin terlalu banyak, mikirin terlalu panjang tentang omongan orang atau netizen. Mau ngomong apa soal Theo, dia bodo amat sih. Maksudnya, as long as the fight goes well, as long as the paycheck is come, kayaknya Theo bakal happy-happy aja gitu. Kenal Theo itu dulu kita, memang dari dulu ya, Theo juga sering aktif di MMA ya, jiu-jitsu gitu ya. Jadi kita kenal dari event sebenarnya awalnya gitu. Dulu kita pernah juga bikin namanya semacam event MMA underground gitu ya. Kebetulan saya salah satu wasitnya, Theo salah satu fighternya. Jadi kita kenal awalnya dari hobi lah sebenarnya. Sebenarnya dia cukup santai orangnya gitu, cuman ya orangnya keras lah, tegas ya. Medan-medan gitu. Banyak lah karena kita dari kecil bareng kan, dari bareng jadi banyak hal sih. Salah satunya ya sekarang dia memilih pilihan hidupnya sebagai fighter gitu ya, dan itu banyak merubah hidup dia menjadi lebih baik ya. Gitu ya. Ya ada sedikit banyak sih dia melakukan kegiatan sosial yang saya tidak mau sebutin karena nggak enak. Diomongin nanti kesannya kayak pamrih gitu lah. Yang pasti pertama paling terinspirasi itu pasti anaknya lah. Ya, maksudnya dia udah semenjak dia punya menikah, punya anak. Waktu anaknya baru lahir dia harus persiapan di Bali gitu ya. Itu pasti nggak setengah hati gitu ya. Kita sempat latihan di satu gym di daerah Jakarta Utara. Dan dari sana mulai gara-gara latihan jadi mulai berteman, dan juga maksudnya jadi kita berteman on and off the mat gitu. Jadi di luar juga jadi sahabat. Nah, ini pertandingan Ahong dan Theo ini kalau kata saya ya, ini pertandingan bullfighting. Tahu bullfighting nggak? Jadi antara bull dan seorang matador gitu ya. Ahong adalah bullnya dan Theo adalah matadornya gitu. Jadi ini adu sebenarnya pertarungan antar kekuatan melawan strategi. Itu yang saya lihat. Karena kalau Ahong, terus terang kita udah semua tahu ya, kekuatan dia, akurasi dia, dan keberanian untuk maju. Nah, Theodorus punya strategi untuk itu. Nah, ini yang saya bilang sebenarnya secara mental nih Ahong lebih siap nih.
karena dia mungkin sudah merasa percaya diri dengan kemenangan dia, dengan kekuatan dia. Jangan sampai Theo kalah mental di sini. Kalau Theo kalah mental, saya rasa mungkin tidak akan lama. Tapi saya prediksi saya juga pertandingan ini nggak akan bertahan 2 ronde, nggak bertahan lebih dari 2 ronde. Antara Theo dan Ahong tuh saya pikir 50-50 karena masing-masing punya keunggulan. Ahong punya keunggulan dari sisi pengalaman dia, kemudian kepercayaan diri dia. Theo punya keunggulan dari sisi strategi dan kelengkapan tekniknya dia. Jadi adu mental sebenarnya, makanya mental banteng dan mental matador itu. Kalau menurut saya Theo akan fight smart nanti, karena dalam fight tidak perlu selalu hard. Jadi kita harus smart dulu baru hard. Menurut saya nanti Theo akan fight smart. Dia tahu kebiasaan lawannya akan seperti apa, dan dia akan mengcounter itu dengan teknik dan strategi yang maksudnya memang menjadi counter attack dari serangan lawannya, yaitu Ahong. Jalannya pertandingan it easy. Ahong akan maju, Theo akan pancing-pancing dengan pukulan-pukulan kecil gitu ya. Ya kan? At the end, snap, take down, ground and pound, finish, end. I think probably second round TKO. Kita nggak pernah ngelihat Ahong itu bener-bener fight dalam 3 menit intens. Pernah sekali dan hampir kalah di one fight yang pertama-tama, ya kan. Dan luckily dia dapat triangle gitu ya. Jadi nggak pernah juga ketemu dengan ground fighter yang bener-bener ground fighter gitu ya. Selama ini cuman lawan stand up fighting, dia nabrak sama nabrak, menang KO, ya kan. Tapi tactic wise, saya sih nggak pernah lihat ya. Dan Ahong, you have to remember, gitu. What you say itu jangan sampai kemakan omongan sendiri. Karena orang yang ninggalin sesuatu untuk sesuatu hal yang dia kejar, itu biasa sesuatunya hal yang berbeda sih.